Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Ratnasari dengan NIM 1952221161. Saya akan mempresentasikan makalah tentang perkembangan studi Islam di Indonesia oleh Nurholis Majid dan Dawam Raharjo. Yaitu yang pertama tentang mengenai biografi Nurholis Majid. Nurholis Majid disebut Majid atau yang akrab dengan nama Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Anak dari Abdurrahman Majid, seorang tokoh masyarakat dan ulama di Mojoanyar, Jombang. Hal ini terbukti dengan sebutan terhadap Abdurrahman Majid dengan sebutan Kiai Haji. Sebagai penghormatan bagi ketinggian ilmu-ilmu keislamannya, dan yang paling berperan dalam membesarkan dan mengawasi madrasah Wadaniyah di wilayah tempat tinggalnya. Ia adalah murid dari Hasyim Asy'ari, seorang tokoh NU. Yaitu selanjutnya tentang corak pemikiran Nurholis Majid. A. Pengembangan intelektual. Pemikiran seorang merupakan bagian integral dari sejarah kehidupannya. Demikian pula halnya dengan pemikiran seorang yang tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi yang mengitarinya. B. Paradigma pemikiran. Memahami pandangan dunia atau kerangka filosofi pemikiran ialah dengan membuka pandangan terhadap kitab suci Al-Quran dari sisi inspirasi, sifat, dan tujuannya. C. Gagasan pembaharuan pendidikan Islam. Gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia adalah berangkat dari sistem pendidikan tradisional dan modern. D. Konsep pendidikan Nurholis Majid. Sistem pendidikan Islam yang ideal adalah sistem pendidikan yang dapat membentuk pola pikir yang liberal, yaitu intelektualisme yang dapat mengantarkan manusia kepada dua tendensi yang sangat erat hubungannya, yaitu melepas dari nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada implikasi-implikasi dalam pendidikan Islam. 1. Pendidikan merupakan proses menuju tingkat kesempurnaan. 2. Memiliki paradigma etik dan moral. 3. Pengembangan potensi fitrah manusia. Lalu masuk pada perkembangan studi Islam di Indonesia oleh Dawam Raharjo. Biografi Dawam Raharjo. Nama lengkapnya adalah Muhammad Dawam Raharjo. Selanjutnya disebut Dawam. Lahir di Kampung Baluwarti, Solo, 20 April 1942. Ayahnya bernama Yudi Raharjo yang berasal dari desa Tempur Sari yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Jamsaren, Solo. Yudi mengenyam pendidikan di Madrasah Mambaul Ulum sambil belajar di pesantren Jamsaren. Kakaknya Ngali Raharjo dikenal sebagai seorang petani tembakau yang tergolong kaya di desa itu. Di desa itu terdapat pembagian antara orang dalam dan orang luar. Ngali Raharjo sendiri tergolong orang luar karena ia tertarik pemikiran-pemikiran modern seperti Muhammadiyah dan perguruan al-Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Imam Al-Ghazali. Mungkin dari latar belakang ini, orientasi keluarga Dawam Raharjo adalah Masyumi yang dianggap sebagai representasi Islam modern. Yaitu selanjutnya ada sketsa pemikiran Dawam. Suatu ketika pesantren itu dibedol oleh Kasunanan Surakarta dan ditanam kembali di Solo untuk dijadikan tempat pendidikan para bangsawan. Kerajaan Surakarta Hadiningrat itu juga kemudian mendirikan sebuah madrasah bernama Mambaul Ulum, sekolah agama dengan sistem pendidikan klasik. Santri Jamsaren biasanya juga merangkap bersekolah di Mambaul Ulum. Kedua lembaga pendidikan itu telah melahirkan tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Kiai Haji Imam Ghazali dan kakak beradik Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Bilal, dan Kiai Arkanuddin, juga Profesor Dr. Munawir Sadzali.
yang kemudian menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, dan Profesor Dr. Ahmad Baikhuni. Selanjutnya, tentang rekonstruksi pemikiran Islam. Dawa menganggap pemikiran Islam masih tertinggal meskipun banyak tokoh Islam Indonesia yang terus bermunculan. Padahal dalam tradisi Islam, para pembaru pemikiran di era kejayaan Islam muncul sebagai mata air di tengah keterpurukan bangsa Muslim. Misalkan pembaru Islam kala itu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang mampu mengkombinasikan ajaran murni Islam dengan produk pemikiran Barat tanpa mengesampingkan sejarah abad pencerahan Islam. Kedua tokoh ini mendorong lahirnya organisasi Muhammadiyah yang menawarkan gagasan pembaruan pemikiran Islam Nusantara. Dengan begitu, sosok Dawa mampu menjadi intelektual yang menjembatani moderasi pemikiran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.